Gereja Katolik mengajarkan keluarga adalah sel dari gereja juga sel dari masyarakat. Maka ini menjadi dalam tanda kutip gereja pertama. Agama itu kan candu, doa itu kayak semacam candu gitu. Ternyata dari apa, Marxisme atau apa gitu Iya, kalau nggak Marxisme ya. Romo ya. Oh iya, kalau nggak ada pegangan ya kita bisa kehilangan arah itu. Maka selalu bangkit lagi bahwa sesuatu ada misteri dalam diri anak itu, dalam diri anak kita, dalam diri pasangan kita yang lebih besar daripada yang ku ketahui saat ini. Halo sahabat obrolan ibu-ibu, kita berjumpa lagi di acara obrolan ibu-ibu, Not a Supermom's Diary, obrolan ringan syarat manfaat. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda bersama dengan rekan saya Giovanna Sagita. Ya, sahabat obrolan ibu-ibu, apa kabar? Semoga para sahabat dimanapun kita berada selalu dalam keadaan sehat, happy, dan selalu semangat ya dalam menjalankan tugas dan aktivitas kita. Senang sekali ya Win ya, kita dapat kembali bersama menjumpai para sahabat di program obrolan ibu-ibu. Wina, hari ini kita mau ngobrolin apa, Win? Ya, nah hari ini tentunya mungkin ada sebagian dari sahabat obrolan ibu-ibu yang punya permasalahan ini. Kita akan membicarakan tentang apa sih peran keluarga dalam pertumbuhan iman anak. Kita akan ditemani oleh seorang narasumber kita, yaitu Romo Carolus Putranto Tri Hidayat PR, Romo Uut yang biasa kita panggilnya ya Romo. Iya. Terima kasih ya Romo sudah hadir. Apa kabar Romo? Giovanna. Kabar baik, puji Tuhan. Semoga sahabat obrolan ibu-ibu juga sehat lahir batin semuanya. Ya. Amin, amin. Ya. Nah, ini kita kan lagi mau ngomongin apa sih peran keluarga dalam pertumbuhan iman anak. Karena kita lihat ini Romo curcolan nih mak-mak ini yang punya anak-anak yang mulai beranjak remaja, lalu mulai malas ke gereja, alasannya banyak, bahkan sampai meninggalkan gereja ya Gio ya, ada juga yang seperti itu Romo. Prihatinkan ya Win ya. Iya, saya juga beberapa kali dengar Win keresahan dari para emak-emak gitu ya Win ya. Jadi bahwa anak-anaknya itu kok susah sekarang diajak misa, ataupun kalau diajak aktif di kegiatan gereja, mereka lebih memilih untuk main games lah atau mengerjakan hobi kesukaan mereka, Win. Nah, Romo mungkin punya pengalaman apa dari umat, mungkin yang pernah curhat ke Romo mungkin, gimana Romo? Iya, tentu pengalaman yang paling saya ingat ya pengalaman saya sendiri ya, gimana Bapak Ibu saya juga membentuk kami, anak-anaknya untuk akrab, terutama dengan tradisi dalam gereja Katolik. Kami itu 4 bersaudara, saya anak ketiga. Yang orang tua kami buat adalah ada relasi yang kuat antara kehidupan di rumah dalam keluarga dengan kehidupan menggereja. Jadi kita bisa lihat hubungannya begitu. Orang tua, papa, mama, bapak, ibu aktif di gereja, entah dalam kur, entah sebagai lektor, entah sebagai prodiakon. Itu juga diterapkan di rumah. Di rumah juga kebiasaan doa juga ada, doa sebelum sesudah makan bersama, doa sebelum tidur bersama, lalu juga kalau ada yang ulang tahun, momen-momen istimewa, itu dibentuk sedemikian sehingga keluarga itu seperti rumah doa ya. Bahkan juga saya masih ingat itu digilir, siapa yang mimpin doa spontan ya. Mulai umur berapa gitu Romo kalau untuk menggilir? Ya, setelah lulus TK biasanya. Udah bisa sudah ya, diminta untuk mimpin doa spontan gitu kan. Maka ada tradisi kebiasaan doa itu, dan juga puji Tuhan di rumah itu juga sering kedatangan Romo kalau ada pengakuan dosa sebelum selama masa Advent, masa Prapaskah. Jadi gereja dan rumah itu kelihatan sekali hubungannya. Jadi tidak kedua gitu gereja kedua ya. Bahkan mungkin rumah adalah gereja pertama ya. Iya. Dia kan ecclesia domestica, artinya gereja rumah tangga, gereja komunitas awal. Kalau gereja Katolik mengajarkan keluarga adalah sel dari gereja juga sel dari masyarakat. Maka ini menjadi dalam tanda kutip gereja pertama.
yang mendidik anak supaya kenal gereja dalam arti yang lebih luas, yaitu kumpulan para murid Tuhan. Tetapi perlu diingat sekali lagi, tidak ada rumusan harga mati. Karena manusia berubah, manusia punya sejarah masing-masing, maka dinamika mendidik dan mendampingi iman anak juga berbeda-beda, tetapi tetap ada satu kesamaan, satu prinsip yang sama, yaitu teladan. Nah, ini apapun bentuknya, apapun caranya, teladan itu pasti punya peranan. Teladan orang Boleh tua. saya tanya sedikit ya, Romo? Boleh. Tadi Romo katakan kan orang tua aktif di gereja, berdiakon dan lain-lain. Sementara mungkin Gio pernah dengar nggak kalau teman saya itu bilang gini, semakin kita aktif itu godaannya itu banyak gitu. Dan kita melihat memang yang aktivis-aktivis tuh anaknya justru yang menghindari gereja yang gitu, bermasalah, yang bermasalah gitu, Romo. Itu mungkin ada yang salah gitu di situ. Nah, nanti mungkin Romo bisa tanggapi. Betul. Apakah jadi kurang waktu untuk merhatiin anak-anak? Justru kayaknya kok keluar terus gitu ya malahan mungkin. Itu menarik. Sekarang kan tuh jadi dilema ya. Kira-kira kalau ada seperti itu mana yang didahulukan? Pelayanan di gereja atau pelayanan di keluarga? Harusnya kan di keluarga. Idealnya kan seperti itu, karena dokumen gereja mengatakan perhatian pada sesama termasuk dalam komunitas umat beriman adalah kelimpahan dari perhatian dalam keluarga. Jadi kasih dalam keluarga itu melimpah sehingga akhirnya baru kasih bisa itu keluar. menyebar keluar. Nah itu idealnya kan seperti itu. Maka sekali lagi idealnya seperti itu, dan ingat ini juga bukan harga mati mutlak-mutlakan, karena ada banyak faktor dalam kehidupan manusia. Tidak dijadikan, oh jangan-jangan saya tidak memperhatikan keluarga ya. Padahal saya aktif di gereja, dan juga saya merasa juga sudah memberikan yang terbaik di keluarga. Tidak seperti itu juga, karena bagaimanapun setelah anak melewati usia kanak-kanaknya, usia 6-7 tahun atau masa sekolah, dia juga kena pengaruh teman sebaya. Maka pembinaan iman anak tidak cukup dalam keluarga, tapi juga diperhatikan pergaulannya seperti apa. Iya, Romo. Iya, maka ada banyak faktor. Itu dia makanya sulit mendampingi anak, karena sulit. Tidak hanya dalam keluarga kan, juga di sekolah, pergaulan di masyarakat, dan macam-macam faktor lainnya. Ada banyak yang mempengaruhi. Tapi itu justru menggarisbawahi betapa pentingnya pendasaran dalam keluarga, terutama di Golden Age 0-7 atau 0-8 tahun. Nah, ini nih dibuat kokoh, terutama keyakinan bahwa apapun diriku, aku punya tempat diterima dalam keluarga. Itu terutama ditanamkan keyakinan itu. Sangat terkesan ya Winnie ya, kita dengar kebiasaan doa di keluarga Romo ya sejak anak-anak kecil. Romo, kan mungkin bisa saja anak sewaktu kecil nurut gitu ya Romo mau berdoa, memimpin doa sederhana gitu ya Romo ya. Tapi mereka semakin remaja, ada pengaruh pergaulan dengan teman. Kayak sekarang, anak sekarang kan juga suka dengan ilmu psikologi modern, itu banyak ya Romo di internet ya. Ini ada curhat juga dari salah satu sahabat nih Romo. Jadi ini seorang ibu yang sharing dengan anaknya, mungkin maksudnya supaya mengajak supaya anak-anak itu juga tetap mau tekun berdoa gitu Romo. Jadi ini si mamanya tuh cerita, mama kok tadi habis anterin kamu sekolah, terus mama mampir ke gereja doa sebentar nih di kapel adorasi gitu. Mamanya cerita tadi mama doa novena, mendoakan anak-anak, doain mama sendiri, ucapan syukur, permohonan, dan sesudah itu mama rasanya tuh jadi lega, tenang, damai gitu kan. Tapi ini si anak remaja ini malah menyangkal tentang manfaat doa ini. Romo bilangnya itu kan karena mama aja yang maunya kayak gitu, keyakinannya kayak gitu. Kalau aku ada masalah aku harus doa segala macem, nanti aku akan tenang kayak gitu. Padahal kan sebenarnya nggak ada hubungannya dengan berdoa. Itu gimana tanggapan Romo? Ada yang bilang, bahkan ada istilah anak-anak itu ada bilang itu kan
agama itu kan candu, doa itu kayak Wih. semacam candu gitu. Ternyata dari apa, Marxisme atau apa gitu Iya, kalau nggak Marxisme, salah. ya. Romo ya. Oh iya, waduh, emang susah nih didik anak-anak zaman Iya, sekarang. Romo. Mereka ilmunya udah kemana-mana kitanya Gara-gara bingung. internet ini. Zaman saya kecil nggak ada seperti itu. Iya, Iya, maka makanya. memang semakin sulit ya kelihatan bahwa anak dapat informasi tidak hanya dari orang tua, dari pendidik, dari romo, tapi juga dari internet. Iya, Romo. Masalah dengan internet adalah nggak ada sentralisasi di internet. Jadi setiap pengisi konten seolah-olah menjadi guru, menjadi pengajar, Dan itu kebenaran dan itu seolah. dianggap kebenaran. Sekarang setiap kepala menganggap pikirannya sendiri kebenaran, Iya. anak jadi bingung. Sedangkan anak-anak juga belum tahu sandaran yang benar Belum tuh yang tahu mana, pegangan ya, yang Romo. benar yang mana. Maka itu semakin menguatkan betapa keluarga itu bukan menyangkal, peran keluarga justru menguatkan. Pendidikan iman anak tidak tergantung dari internet, tidak tergantung dari hal-hal lain di luar, tapi pertama-tama dalam keluarga, bahkan sudah sejak dalam kandungan. Nah, ini menekankan sekali lagi justru menggarisbawahi pentingnya pendampingan iman anak dalam keluarga. Nah, terkait dengan hal-hal tadi, dalam Pedoman Umum Katekese 2020 sudah ternyata tantangannya sudah disadari ya. Tantangan yang paling penting adalah tampaknya relasi yang tidak begitu kuat lagi dalam keluarga. Itu terjadi terutama di kota-kota besar ya. Orang tua bekerja, ya Ayah, anak ibu sekolah, bekerja. ya kan, lalu juga ada kursus tambahan ini itu, kesibukan ini itu. Tampaknya tidak bisa tidak keluarga modern punya peluang untuk relasi yang tidak begitu kuat lagi. Dan ini kemudian diisi oleh hal-hal lain. Anak karena Iya. relasinya nggak kuat, maka mencari tadi dikatakan ya oleh Giovanna pegangan lain itu ya. Iya. Bukan lagi keluarga tapi yang lain. Iya. Nah, itu diisi oleh internet, oleh pergaulan dan seterusnya. Maka kata kuncinya adalah bagaimana sesibuk apapun orang tua bekerja atau anak belajar, tetap ditemukan momen di mana keluarga bisa ketemu tanpa diganggu oleh gadget, oleh Iya. pekerjaan, oleh kursus-kursus ya. Maka sebenarnya kita sudah bisa melihat sih dari apa yang dibuat Yesus ya. Ketika Yesus akan meninggalkan para muridnya sebelum sengsara dan wafatnya, dia akan mengadakan perjamuan malam. Menarik, Yesus sebelum ditangkap makan bareng ya. Dia tahu akan ditangkap, dia tahu akan dibunuh. Apa yang dia buat? Nggak lari, nggak ngumpulin pasukan, makan bersama. Artinya senjata yang paling ampuh melawan segala ancaman itu adalah kebersamaan. Maka hidup bersama itu meningkatkan kualitas kehidupan kita. Maka itu bisa nggak menemukan momen kebersamaan ini dalam keluarga. Karena itu akan menjadi pondasi, menjadi dasar. Baik bagi hidup pribadinya, tapi juga dalam hidup imannya sebagai contoh. Apakah itu gereja? Gereja adalah kebersamaan para murid Tuhan. Sekarang kalau anak nggak punya pengalaman bersama dalam keluarga, dia nggak punya bayangan juga bersama-sama sebagai murid Tuhan. Terus juga dalam doa-doa dasar kita kan ada juga Bapa kami. Nah, kalau dia nggak punya keakraban juga dalam kehidupan berkeluarga, melihat figur Bapa, dia nggak punya bayangan tentang siapakah itu Bapa yang kita sebut Allah sebagai Bapa ya itu. Maka ini justru menegaskan betapa pentingnya kebersamaan. Lalu terkait dengan doa sebagai candu dan seterusnya, nah kalau tidak dibiasakan sejak kecil anak untuk berdoa, maka dia juga tidak punya pengalaman bawah sadar tentang pentingnya doa. Bahkan ada tradisi sejak dalam kandungan itu ibu ngasih tanda salib di perutnya. Nah itu iya kita nggak seperti akan sampai ke jabang bayi di rahimnya terus didoakan gitu ya. Itu kan makanya kita punya istilah bahasa ibu. Karena anak belajar bahasa sejak dalam kandungan. Bukan bahasa bapak ya, karena bapak nggak mengandung. Maka istilah bahasa ibu mau menekankan betapa pentingnya peran terutama ibu-ibu ya kan dalam pembinaan iman anak. Karena anak itu dikandung 9 bulan dalam rahim ibu dan masa pendidikan sudah dimulai di situ sebenarnya. Maka banyak tradisi gereja Katolik yang bisa juga sih ya dilakukan dan diteruskan, mendoakan
anak dalam rahim, memberikan berkat, dan seterusnya. Itu punya dampak luar biasa itu. Saya tertarik dengan kata-kata Romo tadi, kalau ke figur bapaknya Iya. tidak kuat, Iya. jadi dia tidak punya gambaran juga tentang figur Bapa, Betul. Allah Bapa gitu ya Romo ya. Padahal seringkali sekarang ayah-ayah seringkali ya Bapak lebih keras ya. keras atau bahkan malah Cuek. nggak ikut gitu. Ya udah mama tanya mama gitu. Itu berarti nggak bener. Itu dia. Jadi mungkin gambaran anak tentang Allah Bapa Harus- itu Allah yang Harus jadi figur Kejam, ayah tetap ya. harus penentu atau kepala keluarga, ya kepala keluarga itu benar-benar ditegakkan gitu ya Romo ya. Iya, dan terlibat dalam semua kegiatan. Pun kalau nggak terlibat, selalu ada sesuatu yang memberi kompensasi. Sekarang kalau doa lingkungan, ya kan, kalau pendalaman kitab suci, coba yang paling banyak datang siapa? lebih banyak ada waktu yang ibu-ibu ya, Romo. Ibu-ibu, ya kan? Bapak-bapak ada sih, cuman nggak mau ikut. Ya, itu dia, capek pulang kerja. Alasannya gitu. Itu ada sesuatu yang hilang di situ. Lalu anak melihat iman terkait sama ibu-ibu. Iya. Bapaknya di mana? Kalau kita lihat gua Natal, itu kan komplit. Ada Santo Yosef, ada Iya. Bunda Maria, nggak Iya, sendirian. iya. Anak juga perlu melihat secara fisik kehadiran lengkap seperti itu. Kalaupun itu tidak terjadi, harus dikompensasi di rumah. Bahwa sekarang ketika misalnya di doa lingkungan bersama Bapak jarang hadir, tapi di rumah dia ngambil peranan. Dia ikut doa, dia memimpin doa, ya, dia juga menyampaikan permenungan. Maka itu sebabnya dalam Pedoman Umum Katekese 2020, betapa pentingnya persiapan perkawinan. Karena nanti pasangan ini akan menjadi pendidik iman pertama anak-anak. Ya. Ini saya bocorin aja. Kan, tapi sudah ada kok di dokumen ya. Senang nih kalau ada bocoran-bocoran. Bocoran tidak terkait dengan tahun politik, ya, tapi dalam Pedoman Umum Katekese 2020 mempersiapkan program persiapan rumah tangga itu tidak hanya sekali dua kali pertemuan, tapi dia akan mengikuti perjalanan persiapan baptisan. Ada persiapan panjang menjelang sakramen perkawinan, ada persiapan pendek menjelang sakramen perkawinan. Itu kan ngikutin 4 tahap katakumen, nat, menjelang baptisan. Maka bisa jadi nanti persiapan perkawinan itu tidak hanya 1-2 kali MRT, bisa jadi 1 tahun. 1 tahun sebelum ya, Romo. Sebelum perkawinan. Karena pentingnya orang tua itu ya mendidik ya. Nggak hanya ibu, nggak hanya bapak, dua-duanya. Maka untuk menekankan betapa pentingnya peran orang tua dalam pembinaan, Pedoman Umum Katekese juga ternyata menanggapi pesan Bapak Paus, kenapa sih yang disiapin serius hanya 1 calon imam? Itu kan calon imam juga panjang banget kan persiapannya. Lalu juga calon baptis, katekumen ya. Tetapi basicnya, dasarnya yaitu orang tua, kenapa nggak disiapin panjang juga? Iya. Maka kemungkinan besar karena sudah dicanangkan sejak tahun 2020, ini saya mendengar, nah ini bocorannya, Bocoran lagi. Komisi Keluarga Konferensi Wali Gereja Indonesia juga sedang menggodok itu. Bagaimana membuat sebuah program untuk mempersiapkan rumah tangga jangka panjang. Memang kalau boleh ngomong yang MRT itu kan sempat tuh saya ikut, karena mungkin menunya banyak, materinya banyak, 2 hari, jadi akhirnya cuma dipadatkan ya. ngomongnya sedikit, udah diisi itu gitu. Jadi maksudnya kurang dapet, dan orang-orangnya sekedar cuma karena 2 hari itu Romo. Jadi ya udah, ini kayak formalitas, habis itu dapet sertifikat selesai. Pemeriksaan kanonik, siapa perkawinan. Iya. Karena kalau tadi cerita Romo, saya menangkap bahwa kayak tadi Romo bilang sejak dari kandungan, ibu itu memberi tanda salib, mengajarkan doa. Padahal kan kadang-kadang ada ibu-ibu yang cuma sambil nyusuin tuh sambil dia nonton tuh sinetron, drakor lah apa. Jadi mungkin yang masuk ke si bayi juga si ceritanya si drakor itu kan Romo. Kayaknya jadi berat ya Win ya kalau dengar penjelasan Romo tadi, ternyata tugas tanggung ibu jawabnya, berat, tanggung jawabnya. Iya. Nggak apa-apa ya sambil menyusui, sambil menimang anak nonton obrolan ibu-ibu, nggak apa-apa kan ya, karena itu kan pasti bagus. Kita masih promosikan itu. Iya. Nah, itu dia. Maka menjadi orang tua, membina anak itu selain berat, mulia, juga dikatakan tidak lebih rendah daripada panggilan membiara.
semuanya sama, satu martabat, bahkan bisa dikatakan basicnya ada di keluarga ini nih. Tidak ada imam atau biarawan-biarawati tanpa keluarga Katolik kan. Nah itu dia, maka betapa mulianya panggilan ini. Tapi kalaupun berat dan kayak penuh dengan tanggung jawab, Tuhan itu pasti memampukan, mendampingi, menyertai. Ya itu dia. Itu maka sekali lagi tampaknya ke depannya hal ini akan lebih mendetail digarap. Orang tua dan keluarga betul-betul menjadi gereja pertama, katekis pertama bagi anak-anak. Itu adalah orang tua. Iya. Orang tuanya harus dikuatkan dulu. Iya, ada pengalaman juga Romo dari sahabat obrolan ibu-ibu ya Romo ya. Kan tiap keluarga kan berbeda ya Romo ya. Tadi mungkin ada keluarga yang sudah pasangan yang sadar bahwa pentingnya sejak kecil anak-anak itu dibiasakan berdoa, sekolah minggu. Tapi ada yang menganggap itu kurang penting karena kan memang membangun keluarga, membangun rumah tangga itu kan trial and error, nggak ada manual booknya ya Romo. Betul, ya. ada manualnya. Iya, jadi anak yang mungkin sudah tidak terbiasa berdoa ke gereja, itu ada seorang ibu yang ya udah kamu didaftarin aja ke komunitas membaca kitab suci misalkan gitu Romo. Tetapi yang terjadi malah karena anaknya ini sibuk dengan tugas sekolah, ulangan, sedangkan komunitas itu juga menuntut ada tugas juga, laporan gitu. Jadi anaknya malah merasa terbeban, jadi malah nggak selesai Romo ikut komunitas. Sebenarnya penting nggak sih Romo ikut komunitas? Iya, seperti tadi sudah kita bahas juga, tidak yang bertanggung jawab untuk pembinaan iman anak memang pertama-tama keluarga, tapi tidak cukup karena kan anak juga keluar rumah, bergaul dengan teman-teman lainnya, ketemu di sekolah, ketemu juga dalam lingkungan masyarakat lainnya. Maka tetap juga ada yang namanya supporting system ya di luar keluarga. Jadi ketika dalam keluarga dibina secara Katolik, diajarin berdoa, ketika mereka keluar, mereka menemukan kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang kurang lebih sama dalam keluarga. Oh, rupanya yang diajarkan dalam keluarga itu tidak sama sekali asing di luar sana. Ada juga toh. Supporting sistemnya seperti itu. Maka komunitas membaca kitab suci untuk anak-anak, lalu juga bina iman anak di lingkungan dan di paroki, lalu juga putra-putri altar, itu kan supporting system untuk pembinaan iman anak-anak ya. Jadi apa yang mereka terima dalam keluarga ternyata ada gemanya juga di luar keluarga. Nah, tapi ingat ini supporting. Ini mendukung. Yang utama tetap dalam keluarga. Maka ada bahaya keluarga seperti menyerahkan tugas utamanya kepada yang supporting. Nah, itu karena kan anak nggak 24 jam di komunitas baca kitab suci. Anak nggak nginep di sekolah, tapi dia kan pulang ke rumah. Maka tetap keluarga, sejauh anak itu masih tinggal bersama orang tua, dia akan sangat mencari input, pegangan dari keluarga. Yang lainnya itu lebih bersifat support. Nah, masalahnya adalah bagaimana yang supporting dengan yang utama ini sinkron. Misalnya di rumah dididik secara konvensional, sama sekali tidak menyebut gadget, tidak menyebut HP, tidak menyebut internet. Di luar, waduh, internet itu sudah merdeka banget. Jadi kayak putus sama sekali gitu loh. Nah, ini sebenarnya masalahnya adalah sinkron ini dalam keluarga dan di luar keluarga. Maka sekali lagi tugas orang tua tidak mudah. Harus belajar juga apa yang dicintai anak-anak ya kan. Harus kenal juga misalnya siapa itu ya, saya contoh tokoh-tokoh anime One Punch Man atau apa namanya itu One Piece, Idol iPod. Ya kita mungkin sukanya sama Betaria Sonata zaman dulu ya kan, Iwan Fals, EB3AD. Sekarang harus ketemu sama artis-artis yang ya itu salah satu bagian dari panggilan orang tua. Mendampingi anak juga dalam hal-hal yang tampaknya sepele. Tapi kalau kita sebut tokoh yang dia kagumi, kita dapat kepercayaan mereka. Oh, papa mama ngikutin. Tahu juga mengenal dunianya mereka juga ya. Iya, karena ketika anak berkembang pada usia tertentu, orang tua tidak cukup menjadi orang tua. Dia juga harus menjadi sahabat rupanya.
yang juga tahu pergaulan anak-anak bagaimana. Dan anak juga mudah curhat kepada orang tuanya, karena sekarang orang tuanya tidak hanya orang tua tapi juga sahabat. Dalam usia tertentu anak membutuhkan ini juga, yang tahu segala hal yang ada di luar keluarga yang lagi digandrungi teman-teman sebayanya. Menjadi teman curhatnya juga nggak gampang ya Romo, Oh karena iya, orang tuanya kan mesti belajar supaya gimana sih jadi teman, gimana nggak betul. memarahi Menjudge. atau menjudge gitu kan Romo. Itu aduh, tugas kita banyak Iya, banget. Iya kan, PR-nya, banyak kan. Win. Makanya jangan sekali 2 kali 3 kali MRT panjang. Nah itu betul. Dari sisi orang tua, dari sisi keluarga, yang paling diminta dan dicari oleh anak adalah penerimaan, apapun adanya. Tampaknya masyarakat kita semakin kesini tuh semakin besar tuntutannya kepada pribadi ya. Iya, Romo. Ya kan, semua diseragamkan, yang bagus, yang ideal seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apalagi ada media sosial Apalagi ya ada Romo. media sosial. Anak yang tidak kritis akan memandang, kok dia cakep ya, nggak tahu dia sebelum syuting orang itu 2 jam didandanin. Tahu-tahu jadi cakep gitu aja, nggak tahu behind scene-nya bagaimana ya kan. Lalu anak, kok gue nggak kayak begitu ya, kamu 2 jam dulu didandanin, mungkin akan menjadi mirip seperti dia. Nah itu, anak kalau tidak diberikan cara literasi media sosial, ada bahaya menelan mentah-mentah seperti Iya. itu. Ada banyak tuntutan gara-gara media sosial ya, sehingga anak merasa aku harus seperti itu untuk bisa diterima, aku harus seperti itu untuk bisa dicintai. Sekali lagi, ini justru menggarisbawahi pentingnya keluarga sebagai tempat di mana anak diterima apa adanya. Diterima apa adanya bukan kemudian berarti semaunya, tidak. Tetapi diterima apa adanya adalah kita punya tujuan. Up and down-mu tetap kita ke sana dan tetap keluarga menyertai kamu. Tidak kamu down, keluarga meninggalkan kamu karena kamu lagi gagal. Enggak. Up and down-mu, aku menyertai kamu, kita punya tujuan ke sana. Kalau nggak ada tujuan, itu bukan peziarahan, itu gelandangan. Karena kan gelandangan nggak ada tujuan, muter aja ya kan, di situ-situ aja. Tapi kalau ada tujuannya peziarah ya, maka anak dan keluarga adalah peziarah. Ada tujuan, kadang-kadang jatuh dalam peziarahan, it's okay, keluarga menyertaimu untuk supaya bangkit dan melanjutkan lagi. Itu yang dibutuhkan anak. Iya, Romo menanggapi tadi dari Romo tentang pentingnya pengakuan atau penerimaan dari orang tua ya Romo ya. Itu kan seringkali banyak juga dijumpai orang tua yang anak-anak yang mengalami kepahitan atau sakit hati dengan orang tuanya, mungkin karena orang tuanya banyak tuntutan atau hanya ngelihat yang jelek-jeleknya aja dari anak gitu. Itu gimana ya Romo supaya ada pengampunan gitu dalam keluarga? Iya, maka kita sudah tahu ya dalam kitab Kejadian, setiap pribadi itu berharga. Karena setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini punya gambaran Allah dalam dirinya. Itu yang paling pokok. Memandang anak, memandang anggota keluarga, memandang pasangan, pelan-pelan terarah pada memandang citra Allah dalam pribadi masing-masing dengan kekuatan dan kelemahannya. Itu pegangan iman kita. Tidak selalu mudah, tetapi kalau nggak ada pegangan ya kita bisa kehilangan arah itu. Maka selalu bangkit lagi bahwa sesuatu ada misteri dalam diri anak itu, dalam diri anak kita, dalam diri pasangan kita yang lebih besar daripada yang ku ketahui saat ini. Pribadi adalah misteri. Karena manusia juga berubah, berkembang. Betul, berkembang, dan perubahan itu kadang-kadang kita lupa. Kalau kita memandang pribadi itu berhenti, tidak berubah, kita nggak punya harapan. Tapi kalau kita percaya ada perubahan, kita masih punya harapan. Maka soal pengampunan kan di situ masalahnya. Orang bisa berubah. Nah, itu. Selalu ada harapan Selalu ya Romo ya. ada harapan. Walaupun saya yakin mudah dikatakan, sulit dilakukan, tetapi harus kita ingat itu. Katakan pada diri kita sendiri bahwa manusia bisa berubah. Ada perubahan. Dan di mana ada keyakinan seperti itu, harapan juga masih ada. Mungkin masalahnya bukan orang itu yang harus berubah, tapi cara kita menilai, cara kita memandang orang itu yang berubah. Karena kalau menuntut orang lain berubah, stres kita. Iya, betul. Kita menuntut orang berubah dan nggak akan berubah. Tapi
kalau kita menuntut cara pandang kita yang berubah itu lebih mungkin dan lebih bisa kita programkan untuk diri kita. Nah itu demikian juga dengan memandang anak-anak ya. Kita meminta anak-anak berubah tapi dalam ritme dia. Ada satu perumpamaan bagus. Satu ketika seseorang melihat kepompong yang sudah mulai mau pecah gitu kan. Lalu sepertinya tuh kupu-kupu yang di kepompong itu kok susah keluar, sayapnya kan gede banget ya. Tapi kan kepompongnya kecil. Sulit untuk membebaskan sayapnya sehingga bisa terbentang. Lalu ada orang membantu dengan memotong kulit kepompong itu sehingga kupu-kupu itu gampang keluar. Ya. Tapi akibatnya apa? Sayapnya nggak mekar. Karena dibantu. Sehingga urat-urat sayapnya itu nggak betul-betul terbentuk kuat sendiri dan dia bisa terbang. Akibatnya kupu-kupu itu malah nggak bisa terbang karena dibantu seperti itu. Nah, tidak mudah menemukan kapan anak ini untuk dibantu, kapan untuk membiarkan dia mengembangkan sayapnya sendiri. Itu butuh seni ya. Tapi saya yakin orang tua pasti bisa menemukan celahnya karena kan yang hidup bersama sejak kecil ya. Nah itu dibutuhkan seni mendidik anak itu. Tidak mudah memang. Udah nggak ada pelajarannya, nggak ada manualnya, ya kan? Terus kayaknya tugasnya kok tiap tahun perkembangan anak berbeda, jadi kita mesti pinternya berbeda lagi gitu. Bunda Maria kan ngalamin itu ya. Bunda Maria juga kan ketika Yesus hilang umur 12 tahun kan dia juga agak kesel dia. Yesus tahu nggak sih? Ada-ada aja sih. Iya, ada-ada aja sih. Saya sama bapakmu tuh nyariin kamu. Yesus bilang kan, lah, Mak kan tahu, saya sudah di rumah Bapakku. Oh, ini sadar ya, Maria. Oh iya ya, dia anak Allah Bapa juga. Maka ya seperti Bunda Maria lah tahu celah-celahnya supaya identitas anak kumpul. Tapi memang tidak sama Bunda Maria waktu itu tahu kalau Yesus hilang pasti ke bait Allah, ya kan. Kalau anak kita nggak mesti ke bait Allah, ya, ada tempat lain ya. Ada kafe ABC. Ada kafe ABC ya, agak lebih sulit sekarang. Iya. Jadi nggak selalu yang kita pikirkan baik itu memang beneran baik betul. Untuk anak itu ya. Betul. Dialog itu selalu dalam banyak kasus itu jalan yang terbaik dialog ya. Karena kemudian juga anak terbuka mengungkapkan pikirannya dan kemudian kita bisa menilai apa yang baik untuk perkembangan anak. Dengan cara mengungkapkan kita tahu ya kan, bisa menilai. Romo tadi kan katakan ada dari 0 sampai 7 tahun golden age-nya. Nah, ini kalau misalkan Romo ada yang sudah kelewatan gitu, karena kan seperti tadi tidak setiap orang tua itu sudah punya iman yang sebegitu kuatnya. Idealnya harus begini. Ya, sereligius itu untuk memulai pendidikan iman tuh dari sejak kandungan gitu. Kadang ada yang ya udah anak tidur nggak usah ke gereja nggak apa-apa, atau bahkan mungkin ya udah dititipin katanya kan bina iman, dititipin di bina iman, tidak usah ke gereja, orang tua ke gereja, atau bahkan tidak ke gereja. Nah kalau itu sudah terlewatkan Romo, kita tuh nambelnya tuh kayak nambelnya. Nah nambelnya ya sekali lagi tidak ada manual dan kalau sudah melewati golden age bukan kemudian nggak ada harapan ya. Kalau kita lihat bapak-bapak gereja, terutama di abad-abad kedua, abad ketiga, itu kan juga nggak mengalami pendidikan agama Kristen, juga nggak tahu tradisi-tradisi Yahudi, asal-usulnya Tuhan Yesus, tapi mereka bertobat tuh, mereka menjadi pengikut Yesus yang setia, bahkan rela menjadi martir. Justinus Martir misalnya, dia berjumpa dengan iman itu ketika sudah dewasa. Ketika dia membaca buku-buku filsafat, dibandingkan dengan kitab suci Ibrani. Kok lebih bijaksana para nabi di kitab suci Ibrani daripada para filsuf. Lalu dia kemudian juga mendengarkan pewartaan para rasul dan memutuskan, aku akan ikut Tuhan. Nah, ini kan dia sejak kecil nggak mengalami pendidikan iman, tetapi karena rasa hausnya akan kebenaran, ingin tahu cara hidup yang berkualitas seperti apa, maka dia menemukan cara hidup yang paling berkualitas itu ikut jalan Tuhan. Nah itu maka pada posisi tertentu ketika golden age itu dilewati tidak dengan optimal, tetap hati kita itu yakinlah hati setiap pribadi dalam hatinya mencari yang baik dan yang benar.
itu di apa Harus namanya harus dibantu dibantu, dengan doa juga ya dikatakan dengan Romo. doa ya, dengan banyak contoh, banyak teladan. Maka teladan itu kuncinya di situ. Yang dicari anak muda terutama adalah jalan, metode hidup, pegangan. Di dunia yang banyak menawarkan ini itu, mereka mencari pegangan yang apa ya, yang layak dipercaya. Teladan itu satu hal. Maka anak-anak muda kita kan mencari figur, mencari model. Iya. Bahkan kalau nggak ada di dunia nyata, ya di dunia fiksi Virtual ya Romo. virtual ya. Modelnya itu Batman, modelnya itu Spider-Man, Iron Man ya kan. Kadang-kadang juga Thanos ya. Mereka mencari model itu. Romo keren tahu Thanos. Iya, maka mereka mencari model, mencari figur. Tidak heran Bapak Paus itu 2 tahun sekali kan dikolbunin jutaan anak muda sedunia. Karena Bapak Paus walaupun usianya sudah lanjut, tapi diterima sebagai seorang role model untuk anak-anak muda. Nah itu, maka usia tidak menentukan, tapi keteladanan kita itu yang menunjukkan dan membantu anak-anak muda yang mungkin golden age-nya sudah lewat, tetapi melihat peran pribadi, kesaksian orang tertentu, dia tertarik untuk mengikutinya. Saya jadi teringat Santa Monica ya Romo, Iya, ya, Santa mendoakan Monica. Agustinus. berapa belas tahun Romo? Santa Monica, Santo belasan Agustin. tahun. Yang hobi pesta, Belasan party-party tahun. terus ya Romo. Iya, itu ya. Agustinus contohnya, betul itu dia. Jadi tetap mendoakan itu tetap bisa Tetap ini ya Romo berharap. ya, Iya, orang tua. doakan dan teladan dan berharap, Tetap mengasihi. tetap gitu, mengasihi. Makanya Agustinus kan dikatakan buah dari tetesan air mata dan doa Santa Wah. Monica. Oh, itu dia. Kekuatan doa loh, luar biasa. Apalagi doa seorang ibu. Waduh. Ada yang bisa menjadikan batu, ada yang bisa menjadikan santo, ya kan? Itu dan Santo. Itu dia Iya. doa seorang ibu, betul. Baik. Romo, jadi setelah kita bicara banyak ini, mungkin bisa kasih kesimpulan dikit tips untuk Oh, orang tua supaya kita sebagai keluarga ini Iya. punya peran yang baik untuk pertumbuhan anak, iman. Ya, baik. pertumbuhan iman. Terima kasih. Mungkin sebagai sedikit benang merah dan menggarisbawahi pembicaraan kita, bahwa menjadi orang tua, menjadi bapak dan ibu dalam keluarga itu sebuah panggilan yang mulia. Itulah yang juga diterima dan dijalankan oleh Bunda Maria dan Santo Yosef, dan kita tahu buahnya apa? Penyelamat yang menyelamatkan kita. Maka keselamatan dimulai dalam keluarga. Kalau dirasa begitu berat, jangan takut. Allah memampukan. Seperti Allah Amin. membimbing keluarga kudus, ya, lepas dari banyak ancaman dan bahaya, demikian juga Tuhan membimbing setiap keluarga untuk melewati tantangan dan kesulitan. Ya. Amin. Terima kasih Romo Uut. Sama-sama, Wina, Makasih Giovanna. Romo, banyak kita dapat banyak pencerahan ya Win ya. Iya, baik. Bagaimana mendidik anak-anak. Semoga sahabat obrolan ibu-ibu juga mendapatkan banyak sekali inspirasi, tips bagaimana untuk kita bisa mendampingi sejak dini anak-anak supaya imannya tetap terjaga, tetap setia dengan iman Katoliknya. Kita jumpa lagi di obrolan ibu-ibu mendatang dengan Fanny dan Audrey. Sampai jumpa. Sampai jumpa.